Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, alah sia euy, rampes. Oke, gimana ini admin app? Ya admin kali ini kita akan ngebahas ruang publik di Majalengka di episode perdana podcast. Iya nih, Podcast. kita akhirnya sampai ke episode perdana. Terus apa sih yang mau dibahas di episode pertama ini? Nah, di episode perdana ini kita akan ngebahas soal ruang publik. Ruang publiknya salah satunya yaitu alun-alun. Nah, ada yang Alun-alun? karangan meureun ieu teh baraya teh ka alun-alun teh. Sono buat yang merantau pasti udah sono dengan alun-alun Majalengka yang sekarang ya. Iyalah pasti udah berapa sekarang, dari mulai pembangunan udah berapa lama ya? Udah hampir setahun lebih lah pembangunan di alun-alun Majalengka ini. Rencananya tahun depan alun-alun Majalengka akan dibentuk dengan terakota yang akan rampung lah. Pokoknya surprise lah buat warga Majalengka teh. Admin app mengenang alun-alun itu seperti apa sih? Saya admin A. Oh iya, bukan admin app. Admin A. Nah. Udahlah, ceceng aja lah. Oke, siap. Cicim aja lah. Ya ceceng ya. Gimana mengenang alun-alun Majalengka ini? Kalau cicim kalau cicim alun-alun, aduh. Jadi kebetulan pertama kenal alun-alun itu cicim tuh kok kebetulan pindahan Okay. Tahun 2007 baru Majalengka. 2007 ya. 2007 ke Majalengka, terus ngelihat alun-alun tuh waduh masih jauh lah dari yang terakhir kita lihat alun-alun ini. Tapi pernah main bola di alun-alun? Oh, pernah tuh main bola pakai bal plastik gening. Bal plastik. Anu sampaikan ke pendopo. anu mun najong setengwir. Terus yang cicim kenal tuh apa ya, alun-alun, oh Abah Geot. Alah itu ikonik pas. Bener sok gegeolan teh ya gening di belum ada gazebo ya dulu ya. Belum ada gazebo. Jadi terus perlu diketahui juga ada yang unik dari alun-alun Majalengka ya. Dari gapura. Gapuranya gonta-ganti, Ceng. Tiap bupati harus pasti ganti itu. Nggak tahu kenapa tuh sejarahnya ya. Nggak tahu ya, dari bentuk ini ke bentuk jadi udah apa ya? Udah punya tiap hampir berapa tahun sekali udah punya ciri khas tersendiri ya. Oh iya. Yang Ceceng inget gapuranya bentuk apa, Ceng? Yang paling diinget tuh gapuranya bentuk maung. Ada nggak ya bentuk maung? Maung Bandung atuh. Nanti nongkrongnya tuh anak-anak ini Viking Alengka. Kita sapa dulu aja. Viking Alengka, wah top ya Viking Alengka, mantap. Kalau saya sih ingat alun-alun Majalengka tuh inget pawai 17 Agustusan. Wah itu rame pokoknya alun-alun Majalengka kalau tiap pawai 17 Agustusan tuh dari ujung utara sampai ujung selatan, ujung kulon, ujung berung, ujung kulon ada, timur juga mereka berkumpul. Iya. Bawa ciri khasnya masing-masing. Wah itu keren. Terus iya pawai obor ya biasanya, pawai obor di alun. Ya, cuman ya udah nggak perlu dijelasin lah kenapa nggak ada tahun sekarang. Untuk alun-alun sendiri kita ngomongin sejarahnya mungkin seru juga ya Kang ya. Nah banyak yang belum tahu juga nih Baraya teh sejarahnya apa sih. Iya bener, ada yang tahu nggak Baraya dulunya di alun-alun itu ada pohon beringin. Nah kita bakal bahas di sini. Iya, di sini kita datengin siapa nih, salah satu antropolog bukan? Jadi ada admin R nih. Kok bisa disebut Bayong aja ya? Iya. Ya, jadi Bayong. Mahasiswa lulusan sosiologi. Iya. Hubungan sejarahnya dikit-dikit lah itu ya. Jadi saya salah satu konten kreator yang ada di Info MJLK. Biasa bikin konten sejarah MJLK ya. Jadi setiap Senin atau Kamis posting lah gitu ya. Kalau ada halangan mungkin geser ke Selasa atau geser ke Jumat. Kalau ngobrolin alun-alun banyak ceritanya ya. Apa nih? Baik cerita pengalaman masa kecil, tapi ternyata alun-alun juga sudah punya cerita sejak mungkin sebelum admin lahir juga udah banyak ya. Mantap. Jadi saya punya data atau sumber-sumber yang ditulis oleh beberapa tokoh yang pernah tinggal di Majalengka mengenai kisah alun-alun Majalengka itu sendiri. Jadi yang paling tua itu dicatat atau ditulis oleh namanya seorang
penulis jurnalis pejuang namanya Muhammad Bondan. Dia Ada Muhammad Bondan. Nanti dia fotonya kita menulis, tampilin. atau istrinya menuliskan biografi mengenai Muhammad Bondan, yang ternyata Muhammad Bondan ini sempat tinggal di Majalengka. Nah, di buku tersebut bahkan ada chapter tersendiri mengenai Majalengka, dan salah satu yang diceritakan oleh Muhammad Bondan adalah kondisi alun-alun Majalengka pada saat dia kecil, tepatnya di tahun 1918. Oh, lagi ngapain kan? Nah, 1918. masih di mana tah? Berapa? 1918. Masih di mana? Masih Nah, benar. Bisa 1918 ya, nggak sisa. Nah, Benar. Masih di mana? Nah. Lagi macul kan di Malaus mah. Alah, Malaus mah. Ada orang Malaus mah ada. Malaus mah tiris semuanya. Firna, Ada Firna, Malaus mah. Ya, jadi ternyata kata Muhammad Bondan di pusat atau di tengah kota Majalengka itu ada alun-alun yang ternyata kondisinya katanya ya cukup berbeda ya. Kalau sekarang mah di tengah alun-alun gak ada apa-apa, tapi dia sebutkan bahwa di tahun 1918 ternyata di tengah alun-alun ada pohon beringin. Oh. Nah, ini ciri khas sih rata-rata, karena memang pada masa itu pohon beringin selalu ditempatkan di tengah alun-alun. Iya, Mau di kota manapun makanya sama. setiap balai desa ya kan ya. Setiap balai desa, kantor kecamatan kelurahan ada. Nah, di Jogja di Pohon keraton beringin. juga Nah. sama. Masalahnya kan sekarang alun-alun di pohon beringinnya di Tuaran. Nah, itu kenapa ya? Mungkin salah satu kisahnya pernah ditulis oleh sastrawan almarhum yang baru meninggal, yaitu Kang Ayub Rosidi. Dia walaupun tidak di Majalengka, mungkin kasusnya sama. Ternyata Kang Ayub ketika kecilnya di Jatiwangi, alun-alun Jatiwangi dulu juga ada pohon beringin. Cuman kata beliau di dalam buku Hidup Tanpa Ijazah disebutkan pohon beringin yang ada di tengah alun-alun itu ditebang pada masa Jepang. Nah, mungkin saja di alun-alun Majalengka juga sama kasusnya kayak gitu. FYI, Ayub Rosidi itu sastrawan asli Majalengka, dan yang kemarin juga baru berpulang ke Rahmatullah ya. Semoga amal-amal diterima oleh Allah. Nah, selanjutnya di situ ada yang menarik nih. Ternyata salah satu hiburan dari Muhammad Bondan ini adalah di alun-alun itu ada budaya panahan tradisional yang kata dia cara memanahnya pun unik. Kenapa? Karena duduk bersila. Oh, kirain pakai cinta gitu panahannya. Aduh. Cinta, Panah cinta. Panahnya berarti pakai bunga bonsai. Asli. Bunga mawar. Ya, terus. Jadi panahan tradisional, duduknya bersila. Terus uniknya adalah targetnya bukan lingkaran, bukan patung, tapi boneka yang wujudnya Hanoman. Nah, waduh. Kenapa Hanoman? Apakah yang memanah itu berimajinasi seperti Ramayana? Panah Hanoman? Bisa aja, bisa nyambung ke situ. Katanya memang yang nonton banyak di masa itu sebagai hiburan kalau mereka datang ke alun-alun. 1918. Jadi wah, pokoknya tahu teka subuh-subuh. Jadi tahu kan bahwa ternyata di Majalengka ada budaya panahan tradisional yang tempatnya di alun-alun sebagai hiburan masyarakat. Gitu. Oh, gitu toh. Dan kalau kita bisa mengetahui bahwa alun-alun tidak hanya sebagai tempat berkumpul orang, tapi sebagai tempat hiburan, munculnya seni tradisi. Yang kita tahu kalau zaman sekarang di alun-alun hiburan apa ya? Paling konser reggae. Kalau zaman dulu barudak reggae. Ya, sebelum nggak bisa lagi di alun-alun ya, pindah ke alun-alun Jatiwangi konsernya ya, nggak bisa di Majalengka. Iya, paling. Nah, itu yang sekarang begitu. Tradisi ya. Kemudian dituliskan juga di sebuah buku oleh Jenderal Abdullah Haris Nasution tentang bukunya seputar perang kemerdekaan. Ternyata alun-alun Majalengka juga punya cerita sejarah tentang perjuangan. Tepatnya tanggal 6 Oktober 1945 ketika rakyat Majalengka melawan tentara Jepang. Pas kemerdekaan itu Bang. Setelah kemerdekaan. Jadi rakyat Majalengka pada saat itu melawan Jepang. Karena Jepangnya belum pulang ke negaranya, mungkin tiket pesawat. Ya, atau atau orang tuanya belum ngejemput. Belum maghrib. Biasanya habis maghrib kan dijemput. Iya. Ternyata caranya unik untuk mengumpulkan orang. Disebutkan ketika tentara Jepang mulai mengancam dengan menempatkan senjata mesin di tiap sudut alun-alun. Nah, para rakyat atau para pemuda mencoba untuk mengumpulkan massa. Caranya memukul tiang listrik.
ingat apa coba? Ronda. Ah bener. Tong tong tong. Nah, ini sih tang 2 kali jam 2 berarti. Oh. Sekolahnya kunaon Mungkin apa ya? Dan pada saat itu juga ternyata rakyat menang karena tentara Jepang pada saat itu hanya berjumlah 20 orang. Oh. Tapi kasusnya bertambah panjang. Kenapa? Karena pada saat itu tentara Jepang yang ada di Cirebon marah dan mencoba dendam ngadekengan ya. Ngadekengan. Ngadekengan. Tapi kebetulan Bordak urang. Eleh di Majalengka cenah. tapi untungnya ketika pasukan Jepang dari Cirebon datang ke Majalengka, dia atau tentara Jepang ini diturunkan tensinya, diajak diskusi oleh para pemimpin yang ada di Cirebon. Dileleyan. Sehingga tentara Jepang datang ke Majalengka hanya untuk datang ke markasnya saja, tidak untuk berperang dengan rakyat Majalengka. Tapi itu menjadi sebuah peristiwa menarik karena orang juga belum pada tahu dan ternyata peristiwa tersebut itu bukan monumen kan ya, dikenang dengan dibuat relief di monumen perjuangan Kaum Hilir. Ada yang tahu? Monumennya? Belum tahu tuh Kang. Di tanjakan yang mau ke Maja itu sebelah kanan pasti ada patung perjuangan. Tunggu iya pernah lihat. Salah satu relief perjuangan yang ada di sana. Oh, itu nyambung. 6 Oktober melawan Jepang. Ya. Oh, nyambung. Tuh baraya. Tong dipakai sapian teh. Eta teh sejarahna. Tong dicoretan omat coret mah tembok imah. Heeh. Ya. Ulala. Salah sebut. Bisnisnya. Nah itulah jadinya. Banyak peristiwa sejarah. Mungkin langsung aja ya. Kita menarik garis merah dari top 45 tambah 45. Ya, pokoknya garis merah tahun 90-an. Nah, ini mah bukan cerita sejarah, pengalaman. Pasti juga Baraya kan punya pengalaman di alun-alun. Iya. Mau itu warga Majalengka Kota, mau itu warga Majalengka Kabupaten Majalengka, pasti punya pengalaman. Sok mungkin ada yang inget ya, di mana posisi pintu masuk alun-alun? Ada di apa, Bum? Sebelum posisi sekarang. Kan ini mah di tengah-tengah ya, sekarang di tengah-tengah gitu ya. Pas presisi. Di rumah enggak? Di mana kira-kira? Dulu di pintu masuk alun-alun, terutama di sebelah barat dan timur. Kalau yang sebelah barat tepat di depan Al Imam. Saya masih ingat 2 sama di mana di sebelah wetan nih, enggak. Nah itu satu lagi nih uniknya. Pintunya pintu geser. Pagar geser. Di pageran. Di pageran di rumah. Tina pasti besi. Ya, besi. Nah, tuh. Nah, saya ingat lagi berubah lagi itu alun-alun kalau tidak salah pada masa, maaf ya kalau bisa dikoreksi nanti ya. Pada masa di komen aja ditulis. Kalau tidak salah pada masa almarhum Ibu Tuti ketika dibangun Tugu Adipura. Ada yang apal di mana Tugu Adipura? Yang suka malam-malam banyak cangkang kacang itu teh. Kacang sama atau di mana sok? Naona Tuguna mana? Depan Gedung Juang. Bener ya? Betul. 3 piala. Gedung Juang di mana sok? Paling kalerna. Giveaway-nya kopi dekat rumah. Ya. Jadi bener-bener biasanya lamun hari Minggu pagi-pagi nu aya cangkang suruh. Kalau hente cakang tutut. Itu Kang yang jadi pertanyaan teh. Alun-alun mah tidak seramai sekarang ya. Paling ramena malam Minggu. Kan Adipura itu kebersihan Kang. Nah, kenapa di Tugunya sendiri itu malah banyak sampah gitu kan kayak itu. Iya. Kalau kayaknya pas penilaian cangkangnya berubah. Atau cangkangnya rumput. Ayo penilaian cenah rumput. Nah, satu lagi jadi dulu alun-alun sepinya, ramai malam Minggu sama apa? Minggu pagi. Naon? CFD. Cik orang Majalengka mah jogjrog. Lari pagi. Biasa. Belum ada istilah CFD itu Kang. Jogjrog, ngeludingan alun-alun. Satu lagi yang perlu diingat apa? Tidak pakai sepatu dong. Nyeker. Siapa yang pernah jogjrog lari pagi di alun-alun nyeker, pasti generasi tahun 90-an pernah. Sok jamin. Karena itu setahu saya emang buat pengobatan ya. Buat sehat. Itu lagi yang di sekitar Adipura yang ada batu. Yang ada batu benar berarti ya. Dulu biasanya iya buat rematik. Itu lari pagi di alun-alun itu di jalannya. Jadi di jalan-jalan sekitar alun tuh yang ada batu-batu nyungcung ya. Itu lagi. Kenapa nggak dibikin beling, Ceng? Mau dibikin rumah sakit rame kan. Asli. Ya, terus apa lagi? Cerita mah pasti kalau anak Majalengka sudah pasti kalau yang sekitar alun-alun ya. SSB-na di alun-alun. Otodidak. Muncul karena sebuah insting kayaknya. Pasti yang pernah main bola di alun-alun banyak gitu SSB. ya. Baraya yang pernah main bola di alun-alun
SSB-nya otodidak. Jadi sebenarnya SSB alun-alun, bukan SSB betul Iya. cuman kita terbentuk bisa main bola ya karena main bola di alun-alun. Iya, Maka benar-benar. SSB di alun-alun. Pasti banyak baraya yang tahun 90-an, tahun 2000-an awal menjadikan alun-alun sebagai tempat bermain bola. Ya, pernah kan? Ya, ada yang apal enggak? Gawangnya tina naon? Batu. Nah, tina batu atau ti potongan paping blok nu lepas. Oh, bener. Tina sendal bisa. Lamun out teh lamun misalkan ka gawang najongnya kan terus nggak nyampe kiperna itu teh disangka disangka out out, pasti. Padahal mah teuing luhurna sampai mana ya. hand 3 kali penalti. Aturan itu aturan. Anu kagogolan sekali muka baju sabelah. Nah. Praktekeun ulah. Nah, itu alun-alun ya. Terus pernah jadi kita tuh karena ya rumputnya tumbuh subur. Kemudian di masa ibu Tuti juga alun-alun tuh di paving block. Kita awalnya Jadi bingung, duh main bola di paving blocknya, sedangkan kaki nyeker gitu ya. wah nyala Tapi lecet ternyata pasti. tidak menghalangi kita jalan untuk main bola. Ya Bener sih. walaupun mungkin pada masa awal-awal kita sempat dikejar tibum, aduh punten pas Satpol PP nya nu kapungkur pernah ngajagi di alun-alun ke Bu Titi pasti pernah mengalami mengejar nu marahin bola di alun atau nu bolana masuk ke pendopo. Bos Satpol PP bisa. Iya. Yang pernah nendang Masih- bola masih ada yang pengalaman. pernah main bola di alun-alun bolana ke pendopo bisa komentar. Iya. Pak saya pernah pasti pernah. Ya, atau bolana dulu mah di sebelah utara alun-alun ada selokan depannya Pejurung Juang sebelum pelebaran ya itu ada selokan. Nah pasti pernah ngambil ke situ juga karena bolanya nyebrang jalan raya ya jadi banyak lah ya hiburan. Buat milenial sekarang Nah, mungkin yang- alun-alun tuh harus ikut situ apa sih Kak sebenarnya nih buat milenial? Alun-alun sekarang tuh yang tadi itu dia ternyata tidak cuma tempat nongkrong, tempat jajan, Iya. tempat yang ternyata pernah ada seni budaya, pernah ada peristiwa sejarah, perjuangan. Tempat upacara. Upacara juga, semua upacara pasti di alun-alun ya, kecuali sekarang mungkin nanti ke GGM nantinya. Alun-alun pasti akan punya banyak atau memiliki banyak pengalamannya walaupun diubah bagaimanapun pasti ada saja experience yang baheula mah alun-alun teh kieu gitu. Pernah nggak ngalamin alun-alun tahun 2000-an awal banyak kafe jalanan? Waduh, nggak tahu kan. Ada yang pernah ngalamin tahun 2000-an awal itu di jalan-jalan alun-alun depan pendopo itu banyak kafe jalanan. Kafe jalanan maksudnya kafe yang gelarnya di trotoar. Jalan. Kayak kopi-kopi. 2000-an awal zaman saya main PUBG. Tahun 2000 mah. Main ini Diablo belum ada ya Diablo. Age of Empire. Jawa Deta. Itu rame jual paling ngejual kayak susu murni, roti bakar, jagung bakar tapi istilahnya Starbucks, Starbucks keliling. tapi itu mah kan ini mah gelar pakai apa ya? Pakai gelar Alah kesebut Starbucks euy. Mau endorse Starbucks. gelar pakai stiker karpet tapi warungnya apa dapurnya juga di sana tapi dadakan lah gitu. Itu tahun 2000 awal saya ingat banget zaman saya SD gitu. Itu rame dan yang nongkrongnya anak-anak muda. Nongkrong anak muda tapi entah kenapa tiba-tiba mungkin karena sama ya musiman tiba-tiba hilang gitu aja. Dan sempat alun-alun nggak ada hiburan apa-apa kecuali malam minggu dan minggu pagi itu. Iya sih. Itu ya mungkin sekarang dengan kondisi alun-alun yang masih direhab hampir setahun lebih ya, hampir sudah setahun alun-alun direhab. Semoga ya kita mendapatkan experience baru dengan kondisi alun-alun yang ada, tetap menjadi ruang publik yang ramah bagi semua orang, tetap memberikan pengalaman bagi baraya semua dan pastinya kata Pak Kang Emil ya. Saya dulu meliput, jadi yang meliput Kang Emil ketika itu saya selaku Gubernur Jawa Barat. Ditanya sama rekan-rekan wartawan, Pak gimana respon terhadap alun-alun? Kata dia, alun-alun Majalengka sekarang mah masih susah untuk dijelaskan karena masih proses. Kemudian kata beliau juga sebutkan akan indah pada waktunya. Dan dikit-dikit dia nyebut salah satu alun-alun yang terindah di Majalengka, di Indonesia. Nah, itu omat Kang. Tong di nanau tong dirusak komo dipilokan alah sia eta aya kalau ada kursi tong dinaikkan kan potong juga di GGM ya sok aya wae eta teh tangan-tangan nu aduh ya Allah gagerenyem ya gitu ya ya semoga semoga nanti yang punya hobi coret-coret nanti Majalengka bisa ngefasilitasin tempat buat coret-coret kan lebih mural barang gitu mural bisa di taman ekspresi bisa lah mungkin nanti ada lah ke depannya pemerintah Majalengka membangun taman-taman yang lainnya lah untuk untuk mengakomodir hobi anak muda yang sebenarnya positif cuman gak ada lahan untuk
gitu mengeluarkannya sebenarnya mah. cuman salah tempatnya. Coba sampai alun-alun yang dicanangkan seindah mungkin tapi kita nggak bisa Ya, merawatnya. nah gitu. Iya, ya. Coba sekarang Kang Rian ada ini nggak kisi-kisi gimana sih bentuk alun-alun yang bakal Ya, ada? kalau lihat Setahu kemarin setahu yang Kang saya Rian. alhamdulillah masuk gitu ya. Heeh. Langsung masuk. Oh ini Ini, selaku seorang yang pernah masuk nih ke Masuk. alun-alun. ya bukan apa-apa karena kebetulan ada Ya. liputan gitu ya, ada liput. Nah, kayak apa Sekarang sih Kang itu dalamnya? rencana ya. Hmm. Ya saya juga katanya dan rencananya memang konsepnya itu bertemakan terakota. Terakota. Nah karena Ya. terakota itu adalah sebuah, ya mungkin saya juga kalau ada koreksi bisa ditambahkan adalah budaya yang lahir dari tanah liat. Karena Majalengka dikenal sebagai salah satu penghasil industri tanah liat, Iya. yaitu Genteng Jatiwangi. Iya, yang Mungkin jadiin inspirasi genteng. dari desainernya adalah Genteng Jatiwangi sebagai konsep dari terakota itu sendiri. Iya, iya. Jadi kalau ketika masuk akan berbeda sekali dengan alun-alun yang dulu lah. Pedestriannya lebar, trotoarnya lebar. Waduh, kemudian mantap kali. katanya akan dibuat rumput tetap ada, tapi nggak tahu ya rumput ntar alami atau yang Sintetis. main buah berarti masih bisa Bisa meureun. Asalkan udah penting bisa lah. Bisa lah. Udah Kecuali ageng mah aduh omanya palaur, Jol Barca main di alun, wal mungkin. ya. Kemudian ada bangunan baru kayak anjungan ya. Jadi semacam Anjungan. anjungan yang mungkin bisa menjadi tempat orang Majalengka selfie melihat landscape alun-alun. Oh, Dan uniknya di bawahnya itu akan disediakan kios. oh Kios untuk apa? buat Ya mungkin yang Pujasera lah, mungkin pusat sebagai jajanan, jualan. pedagangnya sebelumnya jualan di alun ada yang bisa masuk ke sana dan berjualan di sana kan, jadi mengakomodir juga ternyata. Difasilitasi dengan rapih lah sekarang mah. bisa jualan di sana Enggak. Enggak. Saya buka coba tanah. Nah, soalnya kita juga mau sebenarnya mah. Karena nggak tahu gitu. Cuma nggak tahu. Nah, dinas Adalah terkait. komunitas PKL di alun Ya. mungkin tahu ya bagaimana. Gitu. Jadi Pak Mimin gimana caranya Nah, kecuali kalau adminnya jadi iya dinas, tapi kan kita enggak. kecuali kita kontraktornya. Ya jadi intinya Majalengka tuh memfasilitasin buat apa? Para pedagang ini tuh ya termasuknya UMKM ya. Jadi mendukung banget nih ya, mendukung banget si Contohnya UMKM. aja seperti ngefasilitasin. Taman Raharja dia mau di Nah, yang di Munjul. Munjul udah ada contohnya tuh. Udah mah ada taman keren, ada tempat nongkrong juga dan Dengan mengerek perekonomian masyarakat. iya Bener UMKM-nya. sih, pinter juga ya. Taman nggak kata bupati ya, bukan Iya. kata saya. Dulu pas peresmian pedestrian GGM dan mau di Munjul itu, beliau bilang ini, ada pertanyaannya, kenapa saya bikin tambah banyak taman? Salah satu alasannya adalah Ya. biar orang Majalengka betah di Lemburna. Tah bener Kang. Tekedah jalan-jalan ke kota lain untuk cuman nikmatin taman. Di kampung sendiri juga ada. Nah gitu. Nah, luar biasa. Dan ternyata juga ketika ada keramaian pasti ada yang berjualan dan baiknya juga ternyata difasilitasi oleh pemerintah. Iya. Sehingga wah itulah Membantu perekonomian juga. kuat cek Kang Emil sana cek saya cicing di desa tapi rezeki kota Nah. bisnis mendunia Nah, eta bisa kan bisa gitunya. Cece Kang Emil. Saya Kang Emil. Ya, Emil nonton. Semoga Kang Emil bisa ngobrol sama kita. Mantap. Ya, syukur ya Pak Wakil Bupati bahwa Bisa. Amin. Kita nanti insya Allah berkembang lah. karena kan kita juga perlu obrolan yang agak berat tapi wah Nggak ada yang nggak mungkin Kang lah. Amin lah, Siapa amin. tahu Justin Bieber bisa kita undang. Ya. Nela Karisma bisa. Via tol Cipali. Jadi kenapa kita buat podcast ini? Jadi kan Info Majalengka teh sudah panjang perjalanannya. Mulai dari muncul di Twitter Tahun 2010, mantap. muncul di fanspage Facebook, Iya. muncul di blog, Iya dan muncul di website, akhirnya muncul di Instagram. Tanggal 5 Desember 2010. Desember itu. Jadi tahun ini kita Satu dekade. mantap Aduh, kali. mantap. Orok mah geus bisa nyokot duit di ATM. Geus dibere baku tabungan. Tos SD sudah akil balik tuh sih. Ya, akil balik gur.
udah dewa. Udah Udah berumur lumayan lah lah, ya. Sebagai menuju sebuah ke remaja. akun informasi ya sudah lumayan lah gitu, dan kita juga mengucapkan terima kasih buat Baraya warga Majalengka. Tanpa Baraya semua info Majalengka tidak mungkin seperti ini yang lah. dulu setia di Twitter, Twitter. yang sampai sekarang masih ikut Masih, update di Twitter. Itu yang masih suka update di Twitter, masih pokoknya luar biasa lah. Ternyata banyak juga Baraya yang memang sudah setia sejak kita di Twitter. Nah, Kita, itu kita buat fans, kita buat Instagram, dia follow Instagram. Kita buat website, ternyata dia juga komen. Wah, ternyata benar-benar kita juga punya Baraya setia, Baraya lovers, para Baraya, namanya sebutannya Baraya Persima ya Kang Didi Amun itu ya. para wali Para wayatinya grup band ya di Baraya we nya. Baraya we lah pokoknya mah. Barayars atau tengeunah bayar. Baraya aja ntar jadi angkutan Bandung Jakarta ya. Ya benar. Di saat Ya. 10 tahun ini bakalan ada apa? Nah, itu sih. Mungkin podcast adalah pengawal dari semuanya gitu ya. Syukur-syukur kita doakan pandemi juga mereda sehingga rencana Amin. kita untuk merayakan 1 dekade Info MJLK terlaksana lah gitu ya di akhir tahun menjelang tahun baru. Wah, yang Pokoknya Ya, saya rasa juga semua Baraya merasakan bahwa berkeinginan untuk cepat-cepat meninggalkan 2020 ya. Nah, untuk merayakannya nanti mungkin di 1 dekade. ada yang baru dan ada yang pokoknya wah. Kalau dibilang mah wow lah. Pokoknya nanti kita akan ceritakan juga gimana lahirnya Info MJLK dengan para foundernya. Nggak hafal kan foundernya siapa? Nah, nanti kita akan datangkan di podcast Info MJLK untuk para founder. pendiri Dan dan kesenian pasti ada. Ya, pokoknya nanti kita juga undang komunitas, Pasti. para tokoh inspirasi ya, para tokoh Di mungkin, semua bidang lah, semua bidang pokoknya lah. kita undang. Untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan kami di Info MJLK. Pokoknya mah Pantangin terus Info MJLK, info. Twitter, Instagram, TikTok juga ada lah. TikTok ada, bener, follow dulu TikToknya tuh. follow TikToknya ya @info_mjlk TikToknya. Follow TikToknya @info_mjlk. Oke. Soalnya TikTok, orang Majalengka banyak bikin TikTok. Cuman dipakai konten-kontennya yang kita Ya, lebih informatif. Lebih sehat lagi lah, informatif Lebih dan ini. positif pokoknya ya. Oke, berarti Kang Ya, kesimpulan lah sekarang. Closing dulu, udah mulai tahrim nih. Closing statementnya dari saya Peluit. adalah ya mungkin ketika nanti alun-alun akhirnya selesai dan dinikmati oleh Baraya semua, ya saya ya intinya mah alun-alun adalah aset bersama gitu. Iya. Bukan pemerintah Selalu aja yang jaga. harus menjaganya, tapi juga warganya. Saya jamin lah orang Majalengka mah araranteng, para ratu, moal macam-macam. Someah. Nah, itu pokoknya mah jamin alun-alun alun-alun akan menjadi sebuah kebanggaan Majalengka dan dapat dinikmati secara luas oleh warga Majalengka. Itu sip, mantap lah. Coba quotes bahasa Inggris atau Ceng. Aduh. Once upon a time. Baca lagunya naon ya. Kita akhiri MJLK Podcast di episode pertama. Siap. Pertama, jangan lupa Info MJLK, media berbagi dan bertukar informasi. Oke, siap. Ngopi dulu. Mana. Ngopi dulu. Kalau nggak ngopi nggak. Mantap.